Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perkuliahan patofisiologi akan menjelaskan materi tentang penyakit sistem pencernaan. Nah, untuk perkuliahan patofisiologi ini diampu oleh Ibu Apoteker Mira Febriana Magister Sains. Untuk jumlah dari kelompok kami itu berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Alda Sapitri, Diova Yusda Putra, Emelina Putri Kurnia Pratiwi, dan yang terakhir ada Rosca Ulfa Prasesa. Nah, untuk sub pembahasan yang akan kami bahas pada penyakit sistem saluran pencernaan ini ada dispepsia, yang kedua itu ada GEA atau gastroenteritis akut, yang ketiga ada konstipasi, yang keempat ada peptic ulcer disease, yang kelima ada GERD atau gastroesophageal reflux disease. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu akan dibahas oleh Rosca Ulfa Prasesa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dispepsia. Dispepsia adalah suatu kumpulan gejala atau sindrom yang meliputi nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual, muntah, sendawa, terasa cepat kenyang, perut terasa penuh atau begah. Untuk etiologi dari dispepsia ini disebabkan karena makanan yang tidak teratur sehingga timbulnya masalah lambung dan pencernaan menjadi terganggu. Ketidakteraturan ini berhubungan dengan waktu makan, seperti berada dalam kondisi terlalu lapar, namun kadang-kadang terlalu kenyang. Selain itu juga ada kondisi faktor lainnya yang memicu produksi asam lambung berlebihan. Di antaranya beberapa zat kimia seperti alkohol, umumnya juga obat penahan nyeri atau asam cuka, serta makanan atau minuman yang bersifat asam, makanan yang pedas serta bumbu yang merangsang. Untuk patofisiologinya sampai sekarang belum dijelaskan sepenuhnya dan masih dilakukan penelitian. Untuk faktor-faktor yang dicurigai memiliki peranan bermakna seperti abnormalitas fungsi motorik lambung, hipomotilitas antrum, hubungan antara volume lambung saat puasa yang rendah dengan pengosongan lambung yang lebih cepat, serta gastric compliance yang lebih rendah. Dan juga infeksi Helicobacter pylori dan faktor-faktor psikososial khususnya terkait dengan gangguan kecemasan atau depresi. Untuk diagnosisnya, dispepsia dapat ditegakkan atas pemeriksaan endoskopi. Hasil pemeriksaan endoskopi saluran atas yang sering ditemukan adalah gastritis, dispepsia fungsional, gastritis erosif, dan duodenitis. Lokasi kelainan dispepsia sering ditemukan pada lambung diikuti dengan duodenum. Untuk penata laksanaannya dapat dilakukan membatasi konsumsi makanan yang menyebabkan dispepsia seperti makanan pedas atau minuman kafein dan beralkohol. Lalu makan dalam porsi yang kecil tapi sering, dianjurkan untuk makan 5-6 kali sehari, dan juga menghindari penggunaan obat anti nyeri seperti aspirin dan ibuprofen. Lalu juga ada mengontrol stres dan rasa cemas, juga mengkonsumsi antasida atau mengkonsumsi penghambat pompa proton seperti obat-obat omeprazol, lansoprazol, dan juga penyekat H2 reseptor antagonis. Lalu juga menggunakan prokinetik dapat membantu proses pengosongan lambung, penggunaan antibiotik dan antidepresan, serta yang terakhir adalah psikoterapi. Terima kasih. Baiklah, saya Emelina dengan NIM 2101224. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang GEA. Apa itu GEA? GEA adalah singkatan dari gastroenteritis akut, di mana ini merupakan inflamasi mukosa dari saluran gastrointestinal akibat infeksi organisme seperti bakteri, virus, dan parasit, yang ditandai dengan feses yang lebih lembek atau cair dan muntah dengan onset mendadak yang frekuensinya lebih dari 3 kali sehari atau berlangsung lebih kurang dari 14 hari. Nah, gejala dari gastroenteritis ini, di mana gejala utama gastroenteritis adalah diare dan muntah. Gejala ini akan muncul 1-3 hari setelah terinfeksi. Gejala biasanya berlangsung selama 1-2 hari, namun juga bisa berlangsung selama 10 hari. Selain itu, muntah dan diare, penderita gastroenteritis atau flu perut juga berisiko mengalami gejala tambahan berupa demam dan menggigil,
kecil, sakit kepala, mual, tidak nafsu makan, sakit perut, nyeri otot, dan sendi. Etiologi dari gastroenteritis ini ada 3. Yang pertama itu faktor infeksi, di mana faktor infeksi ini biasanya terjadi yaitu infeksi virus dan infeksi bakteri. Yang kedua itu faktor makanan. Yang ketiga faktor lingkungan. Nah, etiologi utama gastroenteritis adalah virus, khususnya adalah rotavirus. Namun, gastroenteritis juga dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, penyebab non-infeksi, serta penyebab lainnya. Patofisiologi gastroenteritis ini yaitu terjadi melalui 2 mekanisme, antara lain yaitu akibat kerusakan pada fili usus yang menyebabkan malabsorpsi dan diare osmotik, serta pelepasan toksin yang berikatan dengan reseptor enterosit spesifik dan menyebabkan pelepasan ion klorida ke lumen intestinal sehingga menyebabkan diare sekretorit. Nah, kalau gastroenteritis akibat virus ini terjadi ketika transmisi gastroenteritis umumnya terjadi melalui rute fekal oral dari makanan dan air yang terkontaminasi. Beberapa virus seperti norovirus dapat ditularkan melalui jalur udara. Manifestasi klinis berhubungan dengan infeksi usus, tetapi mekanisme yang tepat dari terjadinya diare masih belum jelas. Nah, di sini ada sedikit skema singkat bagaimana bakteri, virus, dan parasit bisa menyebabkan gastroenteritis. Dimulai dari bakteri, virus, parasit masuk ke dalam saluran cerna. Nah, berkembang biak di usus sehingga terjadinya inflamasi usus atau peradangan di usus. Ketika usus terjadi peradangan, maka terjadilah hiperperistaltik atau gerakan peristaltik usus. Nah, terjadi 2 hal. Yang pertama itu penurunan absorpsi usus. Ketika terjadinya penurunan absorpsi usus, maka terjadilah diare. Ketika diare terjadi, maka makanan dan cairan tidak dapat diserap dan cairan dan elektrolit terbuang melalui BAB. Maka intake cairan tidak adekuat. Nah, terjadilah yang namanya defisit volume cairan. Yang kedua, apabila meningkatnya peristaltik usus, maka terjadinya ketidaknyamanan pada lambung. Ketika terjadi ketidaknyamanan pada lambung, maka terjadilah anoreksia. Ketika anoreksia terjadi, maka terjadi peningkatan asam lambung sehingga terjadinya nausea dan vomiting dan terjadinya intake makanan yang tidak adekuat. Nah, terjadilah resiko nutrisi kurang dari kebutuhan. Untuk diagnosis sendiri, diagnosis gastroenteritis dapat ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis meliputi karakteristik dari diare. Selain itu, perlu diperhatikan tanda dehidrasi untuk penatalaksanaan lebih lanjut. Anamnesis pada gastroenteritis ini dimulai dari penentuan apakah diare ini terjadi merupakan diare primer atau diare sekunder. Perlu ditanyakan karakteristik diare atau muntah yang dialami seperti warnanya, apakah terdapat darah maupun mukus, dan apakah sangat berair. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konstipasi. Nah, jadi konstipasi itu sendiri memiliki makna sebagai gangguan saluran pencernaan berupa kesulitan buang air besar atau biasa kita kenal dengan istilah BAB. Nah, akibat terjadinya pemadatan berlebihan feses atau tinja yang menyebabkan feses keras dan juga sulit untuk dikeluarkan. Nah, jadi gejalanya itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama, tinja menjadi lebih keras, panas, berwarna lebih gelap, kemudian jumlahnya lebih sedikit dari biasanya, kemudian bahkan dapat berbentuk bulat-bulat kecil bila sudah parah. Nah, selanjutnya pada saat buang air besar, tinja itu sendiri sulit dikeluarkan. Nah, kadang-kadang harus mengenjan atau menekan-nekan perut terlebih dahulu. Kemudian terdengar bunyi-bunyian dalam perut, kemudian bagian anus terasa penuh dan seperti terganjal disertai rasa sakit, kemudian frekuensi buang angin meningkat disertai dengan bau yang lebih busuk daripada biasanya. Nah, kemudian menurunnya frekuensi buang air besar. Nah, jadi biasanya menjadi 3 kali sehari atau lebih dari itu.
Nah, kemudian terkadang mengalami mual bahkan muntah jika sudah parah. Kemudian biasanya sakit punggung bila tinjanya itu sudah tertumpuk cukup banyak. Kemudian ada berbagai macam kondisi yang bisa menyebabkan timbulnya konstipasi itu sendiri. Nah, biasanya itu terbagi atas gangguan saluran pencernaan, kemudian gangguan metabolisme dan juga sistem endokrin. Kemudian ada karena kehamilan, kemudian ada konstipasi neurogenik, kemudian ada konstipasi berdasarkan psikogenik dan juga obat-obat yang menginduksi dari konstipasi itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana patofisiologinya? Yaitu dorongan untuk defekasi secara normal dirangsang oleh distensi rektal melalui 4 tahap kerja. Jadi disertai oleh rangsangan refleks, penyekat rektoanal, kemudian relaksasi otot sphincter internal, kemudian relaksasi otot sphincter eksternal, kemudian otot dalam region pelvic, dan peningkatan tekanan intraabdomen. Nah, jadi gangguan dari salah satu mekanisme ini dapat berakibat konstipasi. Jadi kemudian defekasinya itu dimulai dari gerakan peristaltik usus besar yang mengantarkan feses ke bagian rektum untuk dikeluarkan. Nah, jadi dari feses ini sendiri masuk dan merenggangkan ampula dari rektum, diikuti dengan relaksasi dari sphincter anus internal. Nah, untuk menghindarkan pengeluaran feses yang spontan ini, terjadi refleksi dari kontraksi dari sphincter anus eksternal dan juga kontraksi otot dasar pelvis yang dipersarafi oleh saraf pudendussus. Nah, otak menerima rangsang keinginan untuk buang air besar dan sphincter anus eksternal diperintahkan untuk relaksasi. Jadi sehingga rektumnya itu mengeluarkan isi dengan bantuan kontraksi otot dinding perut. Nah, kontraksi ini akan menaikkan tekanan dalam perut, kemudian relaksasi sphincter dan otot elevator ini, baik persarafan simpatis maupun parasimpatis, juga terlibat dalam proses BAB. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Diova Yusida Putra dengan NIM 2101222. Ini saya akan menjelaskan tentang peptic ulcer disease. Nah, apa sih penyakit peptic ulcer disease? Nah, penyakit ini adalah penyakit yang terkait dengan gangguan sekresi asam, enzim pepsinogen, pepsin, dan perlindungan mukosa. Nah, peptic ulcer disease sering juga disebut dengan ulkus peptik, yaitu lubang atau peradangan terbuka yang muncul saat lapisan dalam perut atau ulkus gastrik atau bagian atas usus kecil atau ulkus duodenal rusak akibat cairan asam pencernaan. Nah, etiologi dari penyakit ini itu adalah rusaknya mukosa traktus gastrointestinal, umumnya lambung dan duodenum proksimal. Nah, kerusakan ini dipengaruhi beberapa faktor risiko seperti infeksi Helicobacter pylori, konsumsi non steroidal antiinflamasi, stres, merokok, dan konsumsi alkohol kronik. Nah, penyebab lain yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit ini itu ada hipersekresi, radiasi, kemoterapi, insufisiensi vaskular, infeksi viral, dan idiopatik. Nah, untuk epidemiologi dan faktor risiko dari penyakit ini itu berdasarkan sebuah penelitian di RSCM pada tahun 2004 sampai 2008 menyatakan bahwa prevalensi ulkus gaster adalah 20,7% dan ulkus duodenum 12% dari 816 orang yang menjalani endoskop. Nah, apa itu endoskop? Endoskop adalah prosedur untuk melihat kondisi organ tubuh tertentu. Nah, faktor risiko dari penyakit ini itu salah satunya lansia yang rentan terkena berbagai macam penyakit, terapi kortikosteroid, NSAID, dan antikoagulan. Nah, yang ketiga ada kegagalan organ utama. Nah, konsumsi alkohol dan merokok, reumatoid arthritis, dan yang terakhir itu stres pembedahan atau shock. Nah, baiklah, kita lanjutkan untuk patofisiologi dari penyakit
ulcus pepticum, yaitu disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara faktor protektif dari mukosa gaster dan faktor destruktif, sehingga terjadi kerusakan mukosa yang menyebabkan ulkus atau luka pada traktus gastrointestinal. Nah, faktor protektif antara lain mukus bikarbonat, prostaglandin, sel epitel, sel progenitor mukosa, dan aliran darah mukosa. Nah, faktor destruktif antara lain penggunaan nonsteroidal anti-inflammatory drugs atau yang biasa kita sebut dengan NSAID, Helicobacter pylori, asam lambung, dan pepsin. Nah, berdasarkan tempat terjadinya, itu bisa terjadi di esofagus, lambung, dan duodenum. Nah, sifat kejadiannya itu ada dua. Yang pertama itu akut, yang lebih banyak terjadi luka lambung, sedangkan untuk kronik lebih banyak terjadi usus. Nah, di sini saya mengambil patofisiologi dari Helicobacter pylori karena bakteri ini merupakan penyebab ulcus pepticum atau peptic ulcer disease terbanyak. Nah, mekanisme kerusakan mukosa oleh bakteri ini merupakan proses yang kompleks. Namun, pada dasarnya, bakteri Helicobacter pylori mengandung enzim urease yang mampu memproduksi amonia dari urea. Amonia akan bereaksi dengan asam lambung membentuk monokloramin. Nah, amonia bersifat asam lemah. Dengan adanya amonia ini menyebabkan kondisi lambung menjadi lebih basah, sehingga menguntungkan bagi Helicobacter pylori. Selain itu, amonia juga bersifat destruktif terhadap sel epitel lambung. Nah, infeksi Helicobacter pylori juga memicu reaksi radang. Nah, sel radang yang berkumpul akan menginduksi nekrosis sel lambung. Helicobacter pylori juga secara langsung menstimulasi pembentukan reaktif oksigen spesies yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan pada akhirnya menyebabkan kematian sel. Nah, kita lanjutkan sel di permukaan lambung-lambung duodenum. Nah, itu ada sel epitel, sel parietal, sel goblet, sel penghasil pepsin, sel regenerasi, dan sel SCL. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang peptic ulcer disease, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alda Sapitri. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang membahas tentang GERD. GERD adalah suatu keadaan patologis sebagai akibat dari reflux kandungan lambung ke dalam esofagus, dengan berbagai gejala yang timbul akibat keterlibatan esofagus, faring, laring, dan saluran nafas. Selanjutnya, epidemiologi. Penyakit ini umumnya ditemukan pada populasi negara barat, namun dilaporkan relatif rendah insidennya di negara Asia dan Afrika. GERD pada negara berkembang sangat dipengaruhi oleh usia. Usia dewasa antara 60-70 tahun merupakan usia yang sering mengalami GERD. Untuk etiologi GERD, bersifat multifaktorial, perubahan yang sifatnya sementara ataupun permanen pada barier di antara esofagus dan lambung. Selanjutnya, sphincter esofagus bagian bawah yang inkompeten, relaksasi dari sphincter esofagus bagian bawah yang bersifat sementara, terganggunya ekspulsi dari reflux lambung dari esofagus ataupun hernia hiatus. Untuk patofisiologi GERD, yang pertama, menurunnya tonus les atau lower esophageal sphincter, bersihan asam dari lumen esofagus menurun, ketahanan epitel esofagus menurun, bahan refluksat mengenai dinding esofagus yaitu pH-nya kurang dari 2, adanya pepsin, garam empedu, dan HCl, kelainan pada lambung, infeksi Helicobacter pylori dengan korpus predominan gratistis. Non-acid reflux menyebabkan hipersensitivitas. Reflux gastroesofageal terjadi melalui 3 mekanisme. Yang pertama, reflux spontan pada saat relaksasi les yang tidak adekuat, aliran retrograd yang mendahului kembalinya tonus les setelah menelan, dan yang terakhir meningkatnya tekanan intraabdomen. Berdasarkan hasil pemeriksaan endoskopi, kondisi GERD ada 2 jenis. Yang pertama, endoskopi negatif reflux disease, yaitu gejala reflux tanpa adanya inflamasi atau erosi pada mukosa esofagus. Yang kedua, esofagitis atau erosive reflux disease, yaitu gejala reflux disertai inflamasi atau erosi pada mukosa.
Selanjutnya manifestasi klinis untuk GERD. Yang pertama ada heartburn, regurgitasi, nyeri ulu hati, nyeri pada dada, batuk kronis, dan disfagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu tadi hasil dari diskusi kami tentang penyakit sistem pencernaan. Lebih dan kurang jika ada kesalahan kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.